Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengajian rutin Masjid Rizqon Hasanah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita berada di tempat ini dalam rangka mencari ilmunya Allah dan silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sama-sama teman kita, saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita dihasilkan maksud hajat dan tujuan kita. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan barokah. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa mendoakan kepada kita ketika kita sudah meninggal. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penerus kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah meneruskan kajian kitab kita yaitu Syarah Syafin Najah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul islami khamsatun. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pasal ini akan menjelaskan rukun Islam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, rukun Islam itu menjadi pokok dari pertama kali kita memulai ngaji di kitab ini ya. Jadi ketika kita ngaji itu apa yang pertama kali kita kaji? Ada dalam satu kitab itu yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, Mandumatil Hidayatul Adqiya ala Tariqatil Auliya. Beliau mengatakan yang pertama kali kita wajib dan hukumnya fardhu ain untuk ngaji itu ada 3. Wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa ibadatan ya. Jadi yang pertama kali kita ngaji itu ada 3. Satu adalah ilmu yang bisa membenarkan ketaatan kita kepada Allah, yaitu apa? Ibadah ya. Ibadah itu dalam konteks saat ini adalah disebut namanya ilmu fikih. Jadi bagaimana kita sholatnya, bagaimana kita wudunya, bagaimana kita bersusucinya, bagaimana kita zakatnya, bagaimana kita puasanya, bagaimana kita sholat yang baik seperti apa. Itu yang paling penting. Maka dikatakan yang pertama kali adalah hukumnya fardhu ain, itu yang dicari ilmunya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah ilmu yang bisa membenarkan terhadap ibadah. Ilmu yang bisa membenarkan terhadap apa? Akidah. Berarti kita harus belajar apa? Harus belajar ilmu tauhid. Sehingga ilmu tauhid ini menjadi pokok bagi kita untuk bagaimana kita belajar itu, dan hukumnya adalah fardhu ain. Wa ta'allaman
ilman yusahihu ta'atan wa akidatan wa muzakkiyal qasbis kila. Ya. Selain tauhid apa lagi? Selain tauhid adalah ilmu yang bisa membersihkan terhadap hati. Ilmu yang bisa membersihkan terhadap hati. Hati kita ini kan harus terhindar dari iri, hasud, riya. Nah, yang begitu-begitu, dan ini hukumnya adalah fardu ain. Oleh karena itu kata beliau, wahadisala satu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa'tila. Jadi kalau tiga ini adalah dilakukan, kita akan mendapatkan keselamatan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa di dalam kitab ini yang pertama kali adalah bahas rukun Islam? Karena manifestasi dari tiga hal itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Hal itu sesuai dengan hadis yang ada di dalam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab itu, bagaimana misalkan ketika Nabi didatangin oleh salah seorang yang tahu-tahu datang. Orang itu sangat putih, rambutnya hitam, dan duduk berhadapan dengan Nabi, lututnya dekat dengan Nabi, tangannya diletakkan di pahanya Nabi, bila mengatakan, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, tolong saya beritahu tentang Islam. Apa kata Nabi? Islam itu adalah menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah, dan menyaksikan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, iqamus shalah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Itu adalah Islam. Apa kata orang itu? Sodaqta, benar engkau. Sahabat kan kaget, orang tanya tapi dibenarkan. Itu kan, orang tanya tapi dibenarkan, tapi nggak banyak tanya lagi sahabat itu, aneh gitu. Tanya lagi, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kasih tahu aku tentang iman. Iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada utusannya Allah, kitab-kitabnya Allah, pada hari akhir, takdir baik dan buruk adalah semua dari Allah. Nah, itu kata Nabi. Akhbirni sadaqta, kata orang itu. Akhbirni anil ihsan. Coba saya kasih tahu tentang ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Adalah engkau beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak melihat tapi Allah melihat engkau. Nah, itu adalah ihsan. Nah, tiga hal ini dimanifestasikan dalam konteks fikih, kemudian tauhid, kemudian tasawuf. Jadi hukumnya ini fardu ain, gitu. Jadi ngaji itu nggak usah banyak-banyak, kan ilmu itu banyak ya di dalam Islam itu. Ada fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu tasawuf, ada ilmu sastra, ada ilmu nahwu, ada ilmu balaghah, ya. Kemudian ilmu arud dan seterusnya banyak. Tapi yang fardu ain ini tiga ini. Fikih kita, kemudian tauhid, kemudian tasawuf. Itulah yang fardu ain. Kalau fardu ain itu gimana? Wajib bagi kita. Gimana sih sholat kita yang benar? Sampai saat ini kan belum tentu kita benar ini. Mulai kecil sampai sekarang ini. Kadang sujud aja masih mengsong. Kaki aja masih ngangkang, sampai tua begini kaki itu masih ngangkang, ya kan? Seenaknya gitu. Bagaimana ruku kita? Ruku itu masih begini nenggak gitu. Bacaan Fatihah mungkin masih nggak benar. Itu baru sholat, belum bersusucinya seperti itu yang wajib. Nah,
Tidak harus yang aneh-aneh tentang hukum ini, hukum itu. Ya udah yang itu aja. Maka yang ringan-ringan aja. Bagi kita ini yang ringan-ringan aja. Dan itu adalah fardu ain. Kadang kita sesuatu yang ilmu yang kita usahakan padahal itu bukan fardu ain. Lupa kita yang fardu ainnya itu. Nah, maka dalam hal ini Islam itu adalah manifestasi dari syariat itu. Yang disebut fikih itu. Rukun misalnya. Rukun itu kan tiang. Kalau misalkan rukun Islam berarti tiangnya kalau rukunnya itu kalau salah satu rontok berarti rontok semua, roboh. Ibarat kita masjid, ini tiang-tiang ini salah satu hilang atau dua hilang, habis lah. Maka kalau kita mengatakan bahwa kita adalah muslim, maka yang 5 ini harus kita penuhi. Orang muslim, orang kita Islam ini kan Islam nasab, Pak. Orang tua kita muslim, ibu kita muslimah, lahirlah kita jadi Ada orang yang memang belum muslim, kemudian masuk Islam, maka harus syahadat. Maka penting, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini begitu. Ini penting. Maka dikatakan adalah rukun. Maka di dalam syariatnya disebut di da'aimil Islam wa asasuha. Pokok-pokoknya Islam dan pondasi Islam itu ya terdiri dari 5 ini. Dari 5 ini. Yang pertama adalah syahadat. Orang melakukan ibadah tanpa dia syahadat terlebih dahulu, yang mau masuk Islam, yang mau itu nggak bisa. Ada orang belum masuk Islam langsung sholat tanpa syahadat, ya nggak bisa. Karena ini adalah pintunya, ya syahadat dulu, masuk Islam itu baru. Nah. Jadi kan ini mendalam ya, artinya bagaimana misalkan tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah itu. Kan itu sebatas ucapan. Tapi sebenarnya esensinya kan banyak itu. Dalam sekali itu. Persoalan akidah itu harus dibenarkan juga. Karena akidah ini, mohon maaf lah, mungkin di zaman sekarang ini bisa jadi tercemar, bisa jadi terkontaminasi dengan akidah-akidah yang tidak sesuai dengan kita. Mengatakan bahwa Allah itu punya tangan. Memang dalam Al-Quran ada yadullah. Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah itu bersemayam di aras. Kalau bersemayam kayak seperti gimana di singgasana? Kan tidak begitu. Jadi ayat Al-Quran itu bisa ditafsiri dengan yang tidak merendahkan Allah. Nah itu. Maka kelompok-kelompok itu banyak sekarang. Kita itu kan pengen meluruskan, kita ini jalurnya kemana? Jalur kita ini kemana? Apakah betul nyampe kepada Nabi itu jalur kita? Nah, gunanya ngaji itu adalah bagaimana meluruskan sanad kita, sanad keilmuan kita sehingga nyampe kepada Nabi. Dulu ada yang namanya Dzulkhuwaisirah. Pernah dengar Bapak? Di masa Nabi itu ada namanya Dzulkhuwaisirah, rajulun bin Bani Tamim. Seorang laki-laki dari Tamim. Ketika Nabi membagikan ghanimah perang Hunain, ghanimah dibagi-bagikan, datanglah seseorang dari desaan dari Bani Tamim mengatakan kepada Nabi, adillah engkau ya Rasulullah. Rasulullah digituin. Rasulullah dibilang tidak adil oleh orang itu, oleh Dzulkhuwaisirah itu. Terus apa kata Nabi? Wailaka, celaka engkau. Man yadilu idza lam a'dil.
Siapa lagi yang adil kalau aku tidak dikatakan orang adil? Gitu kan? Siapa lagi yang adil kalau aku tidak dikatakan orang adil? Wailaka, celaka engkau. Itu ada orang itu yang mengatakan kepada Rasulullah seperti itu. Yang namanya sahabat, apalagi yang namanya sahabat Umar, langsung mengambil pedang aja. Izan ya Rasulullah, izinkan saya Rasulullah. Fal adrib unuko, saya pukul kepala lehernya tapi dengan pedang kan. Nah ini dia Umar itu. Apa kata Rasulullah? Janganlah. Innalahu ashaban. Dia itu memiliki sahabat yang nanti akan banyak, lalu dia akan merasa bagus sholatnya dibanding orang lain. Dia puasa dan bagus puasanya dibanding orang lain. Jadi seolah-olah dia itu mau dibunuh kan nggak bisa juga. Kenapa? Dia muslim, dia sholat, dia puasa, ya? Tapi ada. Itulah yang kata ulama-ulama itu cikal bakalnya kelompok itu namanya Khawarij. Orang Khawarij itu ibadahnya rajin, ya, melebihi siangnya puasa, malamnya qaimul lail, baca Al-Quran, hafal Quran. Nah itu, sehingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, itu menjadi fitnah kubra yang pertama kali umat Islam itu terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, di mana adalah dia dibunuh oleh sekelompok orang dari Mesir, ya, dan dikepung rumahnya Sayyidina Utsman selama 40 hari itu. Ketika orang-orang lagi melaksanakan ibadah haji dan Sayyidina Utsman dibunuh oleh sekelompok orang dari Mesir itu. Nah, itu akibat apa? Ya, masih menurut ulama adalah faktanya itu adalah dari orang Islam itu sendiri, yaitu adalah kelompok-kelompok Khawarij juga. Nah, ketika Utsman terbunuh, kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali, ya kan? Dan Sayyidina Ali punya agenda, disuruh untuk bagaimana siapa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan itu. Dan akhirnya ketemu dan terbunuh juga, yaitu mereka di Mesir, ya, di Irak, ya. Nah, terbunuh juga Sudam bin Hamron itu. Tapi bencana ketika pada waktu Khalifah Sayyidina Ali terus masih berjalan. Terjadilah perang yang namanya perang Siffin, kalau Bapak kenal. Yaitu kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu sampai situ siapa mereka itu? Sama-sama orang Islam. Sama-sama sahabat. Siapa yang menjadi ininya di balik layarnya itu? Khawarij juga. Ketika perang berkecamuk, akhirnya Ammar bin As mengacungkan pedang dan di atasnya adalah mushaf. Kalau mushaf kemudian di atasnya pedang itu atau tumbak itu menandakan harus berhenti. Kalau kita bahasa kita adalah genjatan, sudah genjatan senjata, udah genjatan senjata. Akhirnya Sayyidina Ali tadinya nggak mau, itu pasti siasat, itu siasat. Tapi didesak oleh kelompok-kelompok yang ahli Quran juga, ahli Quran untuk terima itu, karena itu adalah akan merugikan terhadap kita. Akhirnya diterimalah yang disebut namanya tahkim itu, yang disebut arbitrase itu. Terjadilah tahkim yang dari Muawiyah bin Abi Sufyan diutus Ammar bin As, dari Ali yaitu Abu Musa
hari terjadilah tahkim dan memutuskan begini, kita semua putuskan bahwa yang dari kelompok Ali kita tidak lagi ada lagi khalifah Sayyidina Ali. Yang dari kelompok Muawiyah juga Muawiyah bin Abi Sufyan turun. Jadi sama-sama tidak memiliki khalifah. Ketika itu keputusannya itu begitu. Semuanya tampil menyebutkan bahwa kelompoknya begini-begini. Yang pertama kali disuruh tampil siapa? Adalah dari kelompok Sayyidina Ali, yaitu yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari kan orang sepuh, orang bijak gitu ya. Nah, cerita apa adanya bahwa kita sudah melakukan tahkim dan keputusannya adalah tidak ada khalifah pada saat ini dan Sayyidina Ali tidak menjadi khalifah. Oke. Tampil lagi yang dari Sayyidina kelompok dari Mu'adz bin Abi Sufyan. Dari kelompok Abi Sufyan tampil Amr bin As menyampaikan tadi kesepakatan ini, karena ini ada kekosongan maka Muawiyah bin Abi Sufyan tetap menjadi khalifah. Nah itulah siasah itu, politik itu sampai situ gitu. Akhirnya jadi kan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kira-kira kelompok Ali ini kesel nggak itu? Ya kesel. Tapi yang namanya Sayyidina Ali, kalau itu sudah diputuskan, pantang Sayyidina Ali untuk bagaimana mengingkari janji itu, nggak mau. Tapi didesak lagi oleh kelompok itu yang Al-Quran itu, yang apa namanya, yang Khawarij itu. Anda nggak boleh begitu, ya kan? Tidak fair lagi gitu. Saya akan, kalau Anda begitu, saya akan keluar dari kelompok Sayyidina, itulah yang Khawarij itu, keluar dari kelompok Sayyidina Ali. Yang mendukung Sayyidina Ali namanya kelompok Syiah. Ada Hurqus bin Zubair itu yang mengojok-ngojoknya itu. Kamu menghukumi sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, ada dalilnya. Barang siapa yang tidak menghukumi sesuai dengan Al-Quran maka faulaika humul kafirun, musyrikun, gitu kan? Jadi kalau tahkim ini nggak ada dalam Al-Quran, maka kafir. Jadi Sayyidina Ali dibilang kafir sebenarnya. Oleh karena itu, karena dia bilang kafir, maka dibunuhlah, terjadilah pembunuhan Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam itu. Siapa Abdurrahman bin Muljam itu? Orang Abdurrahman, dia adalah So'imun Nahar, orang yang puasa siang harinya. Qaimul Lail, orang yang malamnya adalah ibadah. Qori, hafal Quran itu. Orang hafal Quran juga. Itu yang kata Nabi adalah orang-orang yang begitu adalah dia baca Al-Qurannya sebatas sampai kerongkongan saja. Dia akan melepaskan agamanya sebagaimana lebih cepat daripada busur panah lebih cepat daripada busur panah daripada busurnya. Itu kan luar biasa. Dan Abdurrahman bin Muljam lah yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Terbunuh Sayyidina Ali ketika waktu Abdurrahman bin Muljam akhirnya ketemu juga, dibunuh juga. Nah, dan itu dibunuhnya itu di selang-seling, kalau bahasa kita apa? Dimutilasi di kaki, tangan. Tapi ketika seperti itu masih bisa lidahnya itu mengucapkan Al-Quran, yaitu masih bisa hatam surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi sampai selesai itu. Coba padahal ini hanya apa? Hanya diambil lidahnya itu, potong. Kenapa dia menangis? Kenapa? Dia tidak bisa untuk apa namanya? Tidak bisa meninggal. Lama gitu meninggalnya. Dan Abdurrahman bin Muljam itu kondisi. Dia itulah dianggap bahwa ini adalah pejuang besar yang mempertahankan akidah dan Al-Quran walaupun membunuh Sayyidina Ali. Coba secara sepintas, secara akidah itu kayak benar. Sayyidina Ali itu siapa sih? Sayyidina Ali itu adalah mantunya Nabi
Iya nggak? Mantunya Nabi, orang paling alim di kalangan sahabat, kemudian dijamin oleh Nabi orang yang masuk surga. Orang yang masuk surga. Sementara kalau dijamin nggak orang masuk surga? Enggak. Dan Dzul Khuwaisir juga terbunuh ketika itu. Yang pertama kali bilang wailaka yang memprotes Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Nabi disebut wailaka Dzul Khuwaisir. Itulah. Nah, sampai sekarang ada nggak yang gitu? Ada. Bentar dalil. Ya. Nah, itu kan kalau tidak sesuai dengan Al-Quran seolah-olah tidak benar. Padahal kita masih punya yang lain. Al-Quran itu Pak, Al-Quran itu adalah bicara yang global. Dalam ilmu Al-Quran itu banyak. Ada kita mengetahui bagaimana asbabun nuzul. Ada bagaimana kita mengetahui tentang ayat muhkam, mutasyabihat. Bagaimana kita mengetahui tentang tafsir, takwil. Itu jadi yang tidak hanya kita sepintas kita baca ayat itu kemudian tidak memiliki kandungan makna yang mendalam. Nah, oleh karena itu patutlah kita ngaji. Jadi kita ngaji ini adalah meluruskan sanad kita. Kita itu mengikuti thariqah siapa sih? Maka yang kita yakini adalah mengikuti thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting kan, Pak? Kenapa menjadi penting? Oh, sholatnya mengikuti, oh wudunya mengikuti, oh akidahnya mengikuti. Akidah kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti tokoh yaitu Abu Musa Al-Asy'ari Syabi Mansur Al-Maturidi. Maka kita mengenal ada akidah 50. Betul nggak Pak? Zaman dulu kalau di musola ada akidah 50. Wujud, kidam, baqo, muhalafatuhu lil hawa. Itu hafal Pak, nggak tahu anak-anak sekarang hafal apa enggak itu. Nah, udah orang Jawa bilang akidah seket. Iya kan? Nggak tahu kalau di Medan ada apa aja? Di Medan akidah apa? Kalau bahasa Medan apa itu? Itu. Jadi ini kan penting gitu. Maka kenapa di dalam kitab Sabil ini adalah bicara tentang rukun Islam. Karena ilmu yang kita pelajari itu adalah meluruskan ketaatan kita itu ibadah. Kemudian tadi apa? Akidah. Lalu wa muzakkiyal qalb, membersihkan hati. Jadi kita ini nggak boleh kita merasa benar sendiri, Pak. Seolah-olah kita adalah paling paham, seolah-olah kita adalah paling tahu, yang lain adalah salah. Kan banyak gitu. Saya ini adalah paling benar, yang lain salah. Banyak begitu nggak, Pak? Itulah yang disebut aliran ekstrim nanti. Nggak akan nyatu kalau gitu. Maka yang bisa melemahkan dan melembutkan hati itu maka pakai ilmu tasawuf yang kata Nabi disebut ihsan itu. Nabi adalah ihsan. Bagaimana sih cara kita melembutkan hati? Bagaimana supaya tidak muncul sifat ujub? Bagaimana supaya kita terhindar dari riya? Bagaimana kita supaya tidak terhindar dari hasud, dengki, yang gitu-gitu kan? Kan gitu. Nah, kalau tiga-tiga ini adalah udah bagus, itulah nanti akan muncul yang namanya karomah itu. Dia akan diangkat menjadi walinya Allah, gitu kan? Kan tidak akan menganggap bahwa orang itu adalah salah, orang-orang itu adalah paling benar. Itu harus seimbang gitu Pak. Ibadahnya bagus, akidahnya bagus, ihsannya bagus, sehingga kita bisa berbuat baik kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, dilakukan oleh para sahabat, sampai kepada ulama mutaqaddimun, ulama mutaakhirin, sampailah kepada kita. Syekh Nawawi Al-Bantani yang ngarang kitab ini adalah mengikuti jalur itu. Ya kan? Maka saya misalkan saya berburu kepada ada kiai di Kaliwungu di Jawa Tengah ya, Imron berguru kepada Kiai Mahrus.
Ki Ma'ruf berguru kepada Kiai Hasim Asy'ari, Hasim Asy'ari berguru kepada Kiai Holil Bangkalan, Holil Bangkalan berguru kepada siapa? Syekh Mahmud At-Tarmasi, Syekh Mahmud At-Tarmasi berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani berguru pada Syekh Zaidi Dahlan, Ibrahim Al-Bajuri, Abdullah Al-Izzi, sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, itu kan menjalankan itu, sehingga tidak berarti ada pada posisi rel yang ada jalurnya. Nah itu. Ya, maka penting, maka kata Syekh Jainuddin Al-Malibari tadi, hadis salah satu fardu ainin fa'rifan, maka yang tiga ini adalah hukumnya fardu ain. Wa'mal biha tahsul najatan wa'tila, apabila ketiga itu dilakukan oleh kita, insya Allah kita selamat dan mendapat derajat yang tinggi. Kalau sholatnya bagus, baca ininya bagus, yang lain, ya kita kan dapat pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ngaji tetap. Kenapa? Untuk apa? Menutup lubang-lubang yang ada tidak bagusnya itu. Kita akan mohon maaf, bacaan Fatihah mungkin tidak baik. Maka dengan ngaji ditutup. Ya kita namanya belajar. Dengan kita jamaah ditutup. Nah gitu. Itu pentingnya. Nah, maka rukun Islam yang kedua adalah iqamus sholat. Apa itu? Mendirikan. Kalau sudah syahadat, maka harus sholat. Jangan sampai yang pokok ini adalah dianggap nanti saja, biarin saja, entar aja, entar, gitu kan? Maka kita selalu berdoa, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya kan? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa taqabbal doa. Selalu bagaimana diistiqomahkan salat kita itu. Tidak ada istilah salat itu cuti. Orang haid cuti bukan cuti orang haid itu. Tapi mani itu apa? Yang mencegah kepada sholat. Ya karena ada haid. Kalau laki-laki nggak ada cutinya, Pak. Jadi ketika misalkan kita sakit pun di rumah sakit, saya nggak mau sholat karena sakit. Enggak. Gimana sholatnya? Sholat sebagaimana orang sakit. Gimana sih orang sakit? Bahkan saya nggak bisa air. Ya ada tayamum. Saya nggak bisa tayamum. Udah niat dalam hatinya. Bagaimana dia sholat? Jadi dia sampai meninggal pun tidak pernah meninggalkan sholat. Sayyidina Umar aja yang dijamin oleh Allah masuk surga, sampai mati dia tidak pernah meninggalkan sholat. Ketika ditusuk itu oleh Abu Lu'lu itu, pingsan, kemudian tidak bisa ada yang membangunkan kecuali yang tahu putranya, diadanin, tahu-tahu bangun, sholat lagi, meneruskan sholatnya sampai selesai sholat subuhnya itu. Artinya apa? Ya kalau kita kan entar, ya kita entar lagi. Apalagi kalau lagi kerja, begitu adzan, apa yang dilakukan? Entar lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi. Tahu-tahu sudah selesai jamaah. Nanti 1:30 sambil makan. Jadi banyak entarnya. Jadi usahakan yang begitu itu harus. Kata Nabi kan, awalu ma yuhasabu, yang pertama kali dihisab yaumul kiamat, di hari kiamat adalah as-sholatu, sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Kalau jelek, maka seluruh amalnya jelek. Artinya nggak ada gunanya kita zakat, nggak ada gunanya kita sedekah, nggak ada gunanya kita kalau kita tidak. Kenapa? Karena sholat itu adalah pondasi dari amal. Tapi ketika kita melakukan sholat dengan baik, maka akan muncul sifatnya yang baik-baik. Akan muncul sifatnya adalah ya sedekahnya baik, bergaul dengan orang menjadi baik. Jadi itulah yang disebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau tidak begitu berarti ada sholat kita yang tidak baik mungkin. Nah, tapi jangan berarti kalau saya tidak akan sholat karena walaupun sholat saya tidak baik. Enggak begitu juga.
Ya kita sholat aja. Orang diterima atau tidak itu adalah urusan Allah. Gitu. Kita sholat. Saya nggak khusyuk. Kalau nggak khusyuk saya nggak mau sholat. Ya kan? Saking nggak khusyuk balik lagi sholatnya. Kalau nggak, ya udah sholat. Khusyuk itu adalah urusan Allah. Diterima atau tidak urusan Allah. Yang penting kita sudah melaksanakan sholat. Pertanyaan saya, di dalam Al-Quran itu ada nggak sholat? Caranya sholat itu ada nggak? Takbir, ruku, nggak ada. Yang ada hanya perintah sholat. Maka kalau kita tidak tahu dengan tafsirnya, ya sholat hanya ingat. Maka ada orang yang sholat itu apa? Ya cukuplah dengan ingat saja. Ada yang gitu? As-sholatu lidzikri. Sholat itu ingat aja. Ya udah ingat aja. Padahal gitu ya itu ada syariatnya. Itu gitu. Nah, iya. Makanya disebut sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim. Satu perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam pada biasanya begitu. Itu adalah sholat. Jadi berarti makna yang kedua dari rukun Islam itu adalah al-mulazamah wal istimrar ala ada'is sholat bi jami'i arkaniha wa surutiha. Tetap terus melaksanakan sholat sesuai dengan rukunnya dan syaratnya sholat itu. Bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya nanti. Ini runtut. Nah ini. Kalau sudah sholatnya benar, akan muncul bersifat baik kepada orang, peduli kepada orang, maka dia akan mengeluarkan zakat. Kita zakat. Jadi kalau kita sudah nisab, maka keluarkan zakatnya itu. Saya belum, ya kita bisa berbagi dengan orang dengan infak dan sedekahnya, tanpa harus menunggu kita kaya. Kalau kita menunggu kita kaya, terus kapan kita mau berbagi? Iya kan? Jadi begitu. Dari mana munculnya itu? Ya dari urutan tadi, dari sholatnya itu. Nah, ada di posisi mana zakat itu? Ada di posisi tadi, masih di Islam. Tapi bagaimana misalkan ada inisiatif kebelas kasihan kepada orang untuk bisa berbagi, ada dalam ihsan. Dalam kelembutan hatinya bisa berbuat baik dengan orang, ya, peduli kepada orang, tidak menganggap remeh orang, ya kan? Nah, itu ihsan, itu munculnya di situ. Nah, zakatnya baik, maka ada puasa. Kan tidak mungkin kita terus-terusan makan, Mbak. Selama setahun, maka harus ada remnya. Disuruhlah kita untuk puasa. Nah, puasa itu adalah meningkatkan energi kita untuk kita bisa berbuat baik. Kenapa? Karena mengerem hawa nafsu. Maka puasa itu yang wajibnya adalah di bulan Ramadan, tetapi yang kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Ada yang semingguan, ya Senin Kemis. Ada yang bulanan, ya Ayyamul Bid. Ya kan? Itu kan kalau ada yang tahunan, ada bulan Ramadan. Tapi kan tidak semuanya puasa, enggak. Ada yang diharamkan puasa kayak kemarin Idul Fitri, Idul Adha dengan Ayyamu Tasyrik. Ada yang masih puasa apa ya Ayyamu Tasyrik kemarin, ada yang tanya kepada saya. Hanya kan sekarang masih Ayyamu Tasyrik hari Jumat, saya bilang. Nanti Ayyamu Tasyrik, emang Ayyamu Tasyrik apa Ustaz? Ayyamu Tasyrik itu 3 hari, tapi tidak di 3 hari tidak dihitung dari Lebaran. Ngitungnya dari Lebaran dia. Jadi dari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, padahal yang dihitungnya Ayyamu Tasyrik dari tanggal 11, 12, 13. Oh buka ya? Ya buka lah, itu tidak boleh. Tidak boleh kita di puasa. Yang saking khusyuknya kalau pengen puasa terus itu. Nah, nanti yang begitu. Nah, Ramadan adalah salah satu nama yang ketiga dari bulan salah satu nama yang ke-9 dari bulan
Hijriyah. Kan dimulai dari apa, Pak? Muharramnya ini sekarang ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kita hafalnya yang bulan Masehi kena menerima gaji. Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu ya. Itu betul. Nah, ya. Tapi ada yang diakhiri yaitu dengan bernaik haji. Naik haji itu bagi siapa? Manis tato'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu. Ya bagi orang yang di Mekah sih gampang. Tapi kita di sini harus pakai pesawat. Nggak bisa kan jalan kaki. Harus ada visa. Ya. Harus ada paspor, harus ada uang banyak. Itu bagi yang mampu adalah bisa melaksanakan. Bagi yang tidak mampu, ya jangan memaksakan. Bagi yang tidak mampu, tapi berkeinginan harus ada niat, Pak. Saya pengen haji, harus ada niat. Tapi kan tidak cukup dengan niat, harus nabung uangnya. Saya mau niat, saya udah niat ibadah haji, tapi nggak pernah nabung. Itu adalah walaupun 500.000, artinya menggugurkan kewajiban, Pak. Artinya apa? Kita nggak ditakdirkan naik haji, tapi kan sudah ada niat kita dengan betul-betul kita menaruh uang walaupun 500.000. Kan ada niat. Persoalan berangkat atau itu adalah urusan Allah. Wah, nggak mungkin berangkat juga 30 tahun. Itu kan bukan persoalan lama atau tidak, takdirnya Allah. Kalau kita sudah dicatat oleh Allah, engkau naik haji ke sana, pasti sesulit apapun akan sampai ke sana. Maka minta kepada Allah itu adalah minta dari jalan mana saja saya bisa naik haji. Gitu. Nah, itu adalah sebagai penyempurna daripada rukun Islam, gitu kan? Itu Islam. Baru masuk lagi ke rukun iman. Karena Jibril ketika tanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Iman itu apa? Nah, ini iman itu. Arkanul imani, ada rukunnya lagi. Ini kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, gitu kan? Rukun Islam ada 6. Arkanul imani sittatun. Antuk mina billahi. Pertama iman kepada Allah, gampang. Pertama iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Iman itu apa? At-tasdiq, membenarkan. Tapi kalau menurut syariah adalah iqbalul qalbi, menerimanya hati, wa id'anuhu lima bid-darurah. Menerimanya hati dan mengaku terhadap sesuatu yang secara pasti itu adalah dari agamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kita disuruh iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu apa? Yaitu dengan menunjukkan dan mengakui dan membenarkan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah maujud. Maujud itu artinya dirasakan ada. Karena kalau maujud artinya ada, mohon maaf ya, kan la ilaha illallah hayyun maujud, Allah maha hidup, Allah diadakan, maujud. Tapi kalau kata-kata diadakan berarti kan ada yang mengadakan. Salah nggak begitu? Salah lah. Maka harus masyhurun bil wujud, dirasakan ada. Gitu. Artinya maujud itu dirasakan ada. Jadi tidak ada yang mengadakan Allah. Hayyun maujud, gitu kan? Wa anna wahidun fi dzatihi, sungguhnya Allah adalah satu, sifatnya, af'alnya tidak ada yang menyekutukan kepada Allah dan yang berhak untuk disembah, dan wajib kepada Allah setiap sesuatu yang sempurna, yang tidak layak kepada Allah, yang dibersihkan dari sesuatu yang tidak layak. Apa yang tidak layak itu? Yang sama dengan
manusia. Allah tidak mungkin sama dengan manusia. Allah nggak mungkin bersemayam di arah seperti bersemayamnya kita. Allah tidak mungkin punya tangan sebagaimana kita. Maka ulama-ulama mengatakan itu adalah yadullah, itu adalah kekuasaan Allah. Ya, orang mujassimah, orang-orang yang berteori dengan jisim, dengan jasa, itu orang seperti itu. Kuluman alaiha fan, ya. Kalau itu dalam surat Ar-Rahman itu, kuluman alaiha fan, rusak semua. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal, wajah yang tetap, berarti tangannya hancur dong. Ya, itu kan tidak begitu kan? Nah itu, nah seperti itu. Jadi antuk minabillah itu adalah wajib bagi kita mengetahui dan meyakinkan itu. Maka berapa yang sifat di Allah? Ya, sifat di Allah 50, yang wajib di Allah 50 ya. Yang wajib di Allah 50 ya. Yang wajib di Allah 20, yang mustahil di Allah 20, yang jaiz di Allah 1, yang wajib di Rasul 4, yang mustahil di Rasul 4, yang jaiz di Rasul 1, jumlahnya 50, itu kan? Nah itu. Jadi kita yakinin itu. Ada jad wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Wajib Pak tahu. Ini kan wajib. Itu untuk anak-anak aja. Ya kita mau ngapain? Ya kita juga harus tahu. Itu. Ya anak-anak diajarkan oleh kita. Kitanya harus berarti lebih tahu. Ya, kita mau ngajar. Kalau nggak bisa ya serahkan sama ustadznya yang sesuai dengan thariqahnya. Gitu. Nah, jadi jangan menyerahkan kepada orang yang tidak sesuai dengan thariqah bapak ibunya. Ketika nyampe ke rumah, Pak, tengkar lah. Gara-gara beda madhab. gitu. Nah, yang anaknya merasa paling benar, yang bapak ibunya kenal dulu mungkin hanya katanya, pokoknya kata ulama ini jadinya tengkar. Nggak enak juga kan? Ini keluarga beda-beda. Misalkan. Nah, itu. Yang mustahil ada 20. Berarti lawannya dari yang wajib. Ada hudus, kemudian turul adam, umasulil hawadis, adamul qiyam binafsi, adamul wahdaniyat, al-azzu. Ya kebalikannya dari yang wajib di Allah, yang diwajib di Allah. Yang jaiz 1 apa itu? Fi'lu mumkinin, mengerjakan sesuatu yang mumkin atau meninggalkannya. Itu kan jaiz bagian. Bapak mau dimasukin kemana? Mau ke surga apa ke neraka? Urusan Allah. Wajib bagi orang yang taat, wajib masuk surga. Wajib di orang yang durhaka ke neraka. Berarti sudah mendikte Allah. Allah itu adalah terkena sifat jaiz, kullu mumkinin. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, itu. Allah didikte. Kadang kita di dalam kehidupan sehari-hari banyak kita mendikte Allah. Seolah-olah misalkan coba seolah-olah kan kalau kita tidak punya uang tidak bisa apa-apa. Ya kan? Seolah-olah kalau kita tidak punya duit tidak bisa apa-apa. Padahal semuanya tidak begitu. Itu urusan Allah. Ada Ibrahim Al-Adham itu, seorang raja ya. Mau mencoba di mana sifat murahnya Allah. Dia keluar dari kerajaannya, dia bagaimana mencari makan langsung dari Allah, diberikan oleh Allah. Dia tidak minta, dia tidak membawa uang. Tapi ketika dalam satu perjalanan dia tertidur dalam kondisi kelelahan. Hanya kalau tertidur orang lelah kan enak Pak. Hari sampai mangap-mangap. Ada orang lewat.
Kayaknya orangnya kasihan gitu ya. Mungkin lagi tidur, mungkin kelaparan. Dimasukinlah roti ke dalam mulutnya. Masukinlah roti ke dalam mulutnya. Ya Allah, itulah begitu bangun, itulah anugerah dari Allah. Enggak bawa apapun, Allah yang beri makan. Kan gitu ya Pak ya. Yang sudah masuk ke dalam perut itulah ada yang rezekinya, bukan yang kadang-kadang uang yang di tangan juga belum tentu rezekinya kita. Tahu-tahu ketahuan istri kita diambil oleh istri kita. Gitu. Itu begitu. Itu harus percaya itu. Ya gitu. Nah, namanya dikasih ya. Nah itu yang wajib di Allah 20, yang mustahil di Allah 20, yang jaiz adalah 1. Nah, yang kedua, malaikatnya Allah. Harus kita percaya pada malaikat. Ya Allah, ada selain kita, ada makhluk lain, yaitu malaikat. Jam'u malakin, jamak daripada malakin, malaikat. Siapa malaikat itu? Ajsamun nuraniyatun, yaitu jisim atau jasad-jasad yang berbangsa nur, dari cahaya dijadikannya. Maka dia mah bebas dari yang butak-butak, dari yang keruh-keruh. Maka mereka dia ada orang-orang baik. Tapi sekali baik, ya tetap baik, dia mah tidak mungkin belok gitu ya. Yang bisa mampu berbentuk-bentuk itu malaikat. Jadi malaikat itu bisa berubah wujud. Ya, malaikat Jibril tadi menyerupai seorang laki-laki yang tidak pernah dilihat oleh para sahabat sama sekali, sangat putih, rambutnya hitam, datang kepada itu siapa? Ternyata malaikat Jibril. Dikatakan dalam kitab yang lain itu malaikat Jibril ketemu Nabi 120.000 kali ketemu dengan Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi itu malaikat yang kita selalu mengajarkan. Nah ini baru kita uji nih. Setua kita ini masih ingat nggak jumlah malaikat? Berapa jumlahnya malaikat? Jumlahnya malaikat tidak ada yang tahu. Saking apa? Banyaknya jumlah malaikat. Yang penting kita meyakinin bahwa malaikat ada, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah tidak pernah maksiat kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tetap terus. Jadi kalau malaikat mah kalau sujud aja. Kan ada Ka'bahnya di sana itu, yaitu Baitul Ma'mur. Nah, kita harus percaya bahwa adanya malaikat. Wajib iman secara rinci ada berapa? Yang 10 ya. Malaikat apa Pak? Jibril pasti. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu, dan itu adalah paling utamanya malah. Nah, sekarang nabinya sudah tidak ada, berarti Jibril cuti dong. Pensiun gitu kan nggak ada kan dari kerjaan ya, karena nabinya sudah nggak ada. Nyampaikan kan nggak mungkin Jibril datang ke Pak Denny misalnya. Kalau Jibril datang ke Pak Denny, nanti nabi gitu kan. Masa Jibril datang ke Musadek? Jadi aminul wahyu, jadi menyampaikan wahyu. Tapi malaikat Jibril akan datang nanti kepada orang yang suka melanggengkan wudhu ketika dia itu dicabut rohnya. Ada dalam keterangan itu. Jadi malaikat Jibril itu ada turun kepada para nabi-nabi Allah gitu. Mikail, kedua malaikat Mikail. Dipasrahin untuk apa? Nah, rizki dipasrahin untuk menurunkan hujan. Hujan itu adalah bagian dari rizki, kan dari hujan. Ya, kalau nggak ada hujan, nggak subur, bagaimana kita dapat makan sayuran, tumbuh-tumbuhan, padi, macam-macam. Yang ketiga apa Pak? Ini kita belajar kembali kepada masa kecil ya. Nah, ini malaikat Israfil. Israfil apa tugasnya? Meniup sangkakala. Ini kita wajib tahu kan. Yang berikutnya adalah
Roil. Nah ini Jroil yang dipasrai untuk mencabut nyawa. Nah, yang terakhir dicabut nyawa itu dianya sendiri itu. Jadi dia mencabut nyawa sendiri. Yakul kullu nafsin da'iqatul maut. Semua kan akan mati. Jadi mati itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Kalau sudah wayahnya, apa wayahnya itu ya? Kalau sudah waktunya, justru pengen mati ya. Cuma pertanyaan kita mati mau bawa apa? Jadi tidak usah, iya katanya orang-orang tua itu, kalau sudah waktunya mah kadang nggak takut tuh sama meninggal itu. Tinggal kita mau bawa apa. Maka kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ibadah dan ingat amal yang mau dibawa mati. Man al-kayis man dana lau nafsah wa amila lima ba'dal maut, katanya gitu kan. Berikutnya apa? Malaikat mungkar nakir, tugasnya menanya orang yang kuburan, yang mati dalam kubur, dan kita akan ketemu. Boro-boro kita Pak Nabi para ketemu semua, karena itu adalah sudah menjadi tugas yang tidak biasa ditolak. Saking ininya, dan sekarang malaikat mungkar nakir itu agak lunak. Kenapa lunak? Ketika dalam hikayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya kan? Keras amat ketika Umar bin Khattab tanya kepada malaikat mungkar nakir. Ditanya begitu kan pengelak pelingong juga mungkin kan. Ada tadi hikayat Imam Sibawai. Imam Sibawai tahu kan Pak? Imam Sibawai itu tokoh ulama nahu. Tokoh ulama nahu. Ditanya, man rabbuka? Mannya man apa? Kepada malaikat mungkar nakir, man ditanya nahu. Mannya man apa? Man mausul? Apa man syarat? Apa man apa? Padahal yang ditanya itu ada malaikat mungkar nakir, ditanya ya itu aja. Nah itu hanya matur memang, kenapa itu kok ditanya itu? Ya udah itu kalau saya tanya itu adalah kekasihku. Jadi apa namanya, tugas itu tidak akan berpaling dari itu. Nah, itu. Kalau tidak ditanya sama malaikat mungkar ya kan, saya jawab, ini ngalami enggak subuh hujan dari masjid. Nah, persoalannya kalau kita itu yang berbicara ini ternyata bukan mulut. Yang berbicara itu adalah semua anggota tubuh kita. Pokok wali yaitu kalau kasih Allah diberikan kemuliaan oleh Allah. Tapi perlu tahu ya, artinya setugasnya gitu kita. Ini kan wajib ya kita tahu. Raqib yang berikutnya adalah raqib atid. Raqib adalah menulis yang baik. Kadang keliwat terus itu. Kadang raqib apa atid ya? Raqib apa atid? Iya kan? Kalau raqib ada di kanan, kalau atid ada di, berarti yang jelek. Nah, semua ada catatannya Pak. Ini kan kita dicatat semua. Kalau merah bisa dihapus nggak? Bisa. Di tip X bisa. Ada yang dihapus harian. Gimana hapus harian? Sholat Bapak itu kan melebur dosa. Antara subuh ke duhur itu melebur dosa. Dalam hadis kan mukaffiratul lidzunub, ada duhur ke asar ke maghrib, yaitu gunanya sholat. Oh ternyata masih tetap tidak begitu. Ada yang mingguan, kan dilaporkan seluruh amal perbuatan mingguan. Hari Kamis kan ada kan? Ada yang tahunan ketika bulan Sya'ban, ya kan? Ada di sini nisfu Sya'ban tuh. Yamhullahu Yamhullahu mayyasha wa yusbit. Ya Allah kan berkehendak untuk menghapus dan Allah berkehendak untuk menetapkan gitu. Jadi semua ada catatannya Pak. Maka kita khawatir ya Allah, mudah-mudahan kita tidak pernah menerima amal perbuatan itu adalah dari sebelah kiri dan dari belakang.
Itu udah tanda-tanda orang celaka. Yang berikutnya apa Pak? Malaikat Ridwan. Itu penjaga, ada penjaga. Ini menjaga aja itu. Menjaga. Kemudian ada malaikat Malik, penjaga pintu. Itu kan hafal gitu ya. Udah. Berarti fardu ain kita udah gugur ya. Artinya apa? Kita kan fardu ain, Pak. Udah wajib tahu. Jangan sampai kita tidak. Maka kalau mau menghafalkan malaikat yang banyak itu, nggak mungkin. Maka cukup 10. Kata ulama, itu 10 aja. Ini akidahnya siapa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu. Yang berikutnya wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah itu adalah bagian daripada rukun iman. Kitab itu apa? Kitab Allah itu adalah kalamullah. Kalamnya Allah al-azali, yang azali, al-qadim, al-munazza' anil khurfi was saut, yang dibersihkan dari huruf, dari suara, dan semua yang tersimpan di dalamnya adalah hakun, benar. Tidak boleh kita meragukan sedikit pun apa yang ada di dalam kitabnya Allah. Ini pasti benar. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah berapa, Pak? Ada berapa? Ada macam-macam. Ini yang kitabnya Allah ya. Mi'atun wa arba'atun. Ada yang ada 104. 104.